Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enggi Joris Tanggung dari kelas A Reguler 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 dari mata kuliah Sejarah Afrika, yaitu dengan judul Perkembangan Imperialisme, Kolonialisme, dan Eksplorasi Bangsa Eropa di Afrika. Nah, yang pertama itu kita masuk ke kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika. Imperialisme itu berasal dari kata Latin yaitu imperium, yang berarti kekuasaan atau perintah untuk memerintah. Tujuan utama imperialisme dirangkum dalam semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Di mana Gold yaitu kekayaan, Glory yaitu kejayaan, dan Gospel itu artinya menyebarkan agama. Imperialisme dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno dipelopori oleh Portugis dan Spanyol pada abad yang ke-16. Fokusnya adalah menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika untuk menguasai perdagangan serta sumber daya alam. Yang kedua ada imperialisme modern yang muncul setelah revolusi industri di Inggris dan menyebar ke negara-negara kapitalis seperti Prancis, Jerman, dan juga Amerika Serikat. Bentuknya lebih halus melalui sistem protektorat dan dominion yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan bahan baku serta pasar hasil industri. Nah, di Afrika, kolonialisme dimulai pada abad ke-15 saat bangsa Portugis menemukan pantai barat Afrika dan menjadikannya sebagai sumber budak bagi perkebunan di Amerika. Setelah revolusi industri, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba menguasai wilayah Afrika demi kepentingan ekonomi. Hal ini kemudian dilegalkan melalui Kongres Berlin pada tahun 1885, di mana Afrika dibagi menjadi daerah pengaruh kolonial Eropa. Salah satu contohnya adalah kolonialisasi Inggris di Afrika Selatan. Inggris menggantikan kekuasaan Belanda atau Boer serta Traktat London 1814 yang memicu Perang Boer, yaitu Perang Boer Pertama dan Perang Boer Kedua, yang berakhir dengan perjanjian Vereeniging pada tahun 1902. Akibatnya wilayah Boer ini dianeksasi oleh Inggris dan tahun 1909 itu terbentuklah Uni Afrika Selatan di bawah kekuasaan Inggris. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Afrika sangat besar. Seperti halnya itu ada kemiskinan, hilangnya kedaulatan, dan rusaknya tatanan sosial budaya masyarakat pribumi. Nah, yang kedua adalah politik kolonial Inggris di Afrika. Politik kolonial Inggris di Afrika memiliki dua tradisi besar, yaitu yang pertama itu tradisi Cecil Rhodes yang menekankan kepentingan imperium dan dominasi kolonis kulit putih. Yang kedua itu ada tradisi David Livingstone yang berfokus pada misi kemanusiaan dan pembimbingan penduduk asli. Nah, dari kedua tradisi ini lahirlah sistem indirect rule atau pemerintahan tidak langsung, yaitu sistem di mana Inggris memerintah melalui penguasa lokal yang diawasi oleh pejabat kolonial Inggris. Sistem ini bertujuan untuk mempertahankan adat dan struktur sosial setempat sambil mengarahkan masyarakat menuju pemerintahan sendiri. Namun, penerapan sistem ini tidak seragam. Di Afrika Barat, tradisi Livingstone telah lebih menonjol, atau bisa dibilang lebih lunak dan humanis. Di Afrika Timur dan Selatan, tradisi Rhodes lebih kuat, yang menekankan dominasi ekonomi dan politik hukum di para kaum kulit putih. Nah, perbedaan kondisi geografis juga berpengaruh. Di wilayah tropis seperti Ghana atau Nigeria, penduduk asli tetap mayoritas. Sedangkan di wilayah subtropis seperti Rhodesia dan Afrika Selatan, kolonis kulit putih membangun perkebunan besar dan menyebabkan penduduk asli tersingkir. Inggris juga menerapkan prinsip trusteeship dan dual mandate, yaitu tanggung jawab moral untuk memajukan kesejahteraan rakyat Afrika sekaligus menjaga kepentingan ekonomi Inggris. Meskipun ada pembangunan di bidang pendidikan dan infrastruktur, tujuan utama tetap mempertahankan dominasi Inggris. Warisan sistem ini meninggalkan ketimpangan ekonomi, sosial, dan rasial yang masih terasa hingga masa kini. Yang ketiga itu politik kolonial Prancis di Afrika. Prancis memiliki 4 bentuk utama politik kolonial di Afrika. Yang pertama itu politik asimilasi, yaitu penduduk pribumi diperlakukan setara dengan warga Prancis dalam pendidikan, hukum, dan politik, dengan harapan mereka menjadi Prancis sejati. Yang kedua itu ada politik asosiasi, yaitu di mana penduduk lokal dipertahankan namun diarahkan untuk meniru budaya Prancis.
Yang ketiga ada politik dividen imperat, yang artinya itu pecah belah, di mana Prancis membagi masyarakat pribumi agar mudah dikendalikan. Yang keempat itu ada politik konversi, di mana Prancis berupaya menyebarkan agama Kristen untuk memperkuat pengaruh budaya Prancis. Nah, walaupun metode Inggris dan Prancis berbeda, namun tujuannya itu sama, yaitu untuk memperkuat kekuasaan kolonial dan melemahkan perlawanan pribumi. Sebagian besar wilayah di Afrika itu jatuh ke tangan kolonialis melalui perjanjian dan manipulasi kepala suku lokal. Bukan semata karena perang, akibatnya itu muncullah perlawanan kecil dan terpecah-pecah yang tidak mampu melawan kekuatan kolonial Eropa secara menyeluruh. Yang keempat itu ada konflik antar kaum kolonialis dan imperialis di Eropa di Afrika. Nah, pada abad ke-19 itu, Afrika menjadi ajang perebutan wilayah antar negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Italia, Portugis, dan juga Spanyol. Persaingan ini menimbulkan banyak konflik besar, antara lain yang pertama adalah krisis Fasoda antara Inggris dan Prancis di Sudan. Yang kedua ada perebutan terusan Suez oleh Inggris dari Mesir dan Prancis pada tahun 1875 yang menjadikan Inggris sebagai penguasa jalur strategis perdagangan ke India. Yang ketiga ada penaklukan Aljazair dan Tunis oleh Prancis. Keempat, ada konflik di Afrika Timur dan Tengah yang terjadi akibat ekspedisi penjelajah seperti Livingstone dan Stanley yang membuka kekayaan pedalaman. Yang kelima ada krisis Maroko antara Prancis, Jerman, dan Spanyol. Yang keenam ada konferensi Berlin pada tahun 1884 hingga 1855 yang menetapkan pembagian wilayah Afrika di antara negara-negara Eropa. Hasilnya itu hampir seluruh Afrika kecuali Liberia dan Ethiopia itu jatuh ke tangan Eropa. Pembagian ini menimbulkan dampak jangka panjang berupa eksploitasi sumber daya, perpecahan etnis, diskriminasi rasial, dan munculnya sistem apartheid di Afrika Selatan. Yang kelima itu ada eksplorasi Eropa di Afrika. Afrika dahulu dijuluki dengan The Dark Continent karena wilayahnya itu emang belum banyak dikenal dunia luar, kecuali bagian utara yang sering berinteraksi sejak zaman Romawi. Nah, setelah jatuhnya Konstantinopel pada 1453, bangsa Eropa seperti Portugis berusaha mencari jalur baru ke Asia dengan menjelajahi pantai Afrika. Ada beberapa tokoh penting dalam penjelajahan di Afrika ini seperti Bartholomeus Dias yang menemukan Tanjung Harapan di bagian selatan Afrika pada 1488. Dan yang kedua ada Vasco da Gama, dan dilanjutkan dengan David Livingstone, kemudian dilanjutkan dengan Henry Morton Stanley, dan diakhiri dengan Pierre Savorgnan dan de Brazza, yaitu penjelajah Prancis di Afrika Tengah. Nah, eksplorasi ini membuka wilayah pedalaman Afrika bagi bangsa Barat dan menimbulkan kesan bahwa benua ini kaya sumber daya. Akibatnya negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk menjadikan Afrika sebagai wilayah koloni dan eksploitasi ekonomi. Nah, Kongres Berlin pada tahun 1885 kemudian menetapkan pembagian resmi Afrika antar Eropa dengan dalih misi peradaban. Namun kenyataannya itu hal ini justru menjadi awal dari penderitaan panjang masyarakat Afrika akibat penjajahan, perbudakan, dan eksploitasi daya alam yang masif. Jadi kesimpulannya, perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Afrika merupakan kombinasi antara ambisi ekonomi, politik, dan misi budaya bangsa Eropa. Eksplorasi yang awalnya bersifat ilmiah dan dagang berubah menjadi sarana penaklukan. Akibatnya Afrika kehilangan kedaulatannya, terpecah secara etnis, dan mengalami ketertinggalan sosial ekonomi yang dampaknya masih terasa hingga era modern. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ke-6. Terima kasih.